Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan MnSO4 direaksikan dengan NH42 kali S2O8 dan H2O menghasilkan MnO2, H2SO4 dan NH42 kali SO4. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen dan persamaan reaksinya ini molekuler, kita tidak perlu menentukan bilangan oksidasi dan tidak perlu mengionkan. Langsung kita pasangkan spesi-spesi yang mirip, terutama untuk unsur selain O dan H, harus ada di kedua ruas. Langsung kita pasangkan spesi yang pertama, MnSO4, kita akan pasangkan dengan spesi di ruas kanan yang mengandung Mn dan mengandung S. Di ruas sebelah kanan kita pasangkan MnO2, karena di ruas sebelah kiri ada S, maka di ruas sebelah kanan harus ada S juga. Yang paling aman di sini kita akan menggunakan H2SO4, karena pada H2SO4 yang kita perhatikan hanya S-nya saja, sementara H dan O tidak perlu diperhatikan. Berikutnya, kita pasangkan NH42 kali S2O8. Kita akan pasangkan spesi di ruas kanan yang mengandung N. Tentu saja ini yang paling mirip, karena pada spesi NH42 kali SO4 sudah ada N dan sudah ada S. Sekarang kita setarakan unsur selain O dan H pada setiap persamaan reaksi. Kita cek di persamaan pertama, Mn di ruas kiri 1, di ruas kanan 1. Sudah sama. S di kiri 1, di kanan 1. Sudah sama. Kemudian persamaan kedua, N di kiri 2, di kanan 2. Sudah oke. S di kiri 2, di kanan 1. Ini kalau kita kalikan 2, maka N nanti tidak akan pernah seimbang, tidak pernah setara. Maka kita akan ambil H2SO4 ini. Karena kalau dia pemberi suasana biasanya boleh digunakan beberapa kali. Oke, sekarang ini aman. Jadi N di kiri ada 2, di kanan sudah ada 2. S di kiri ada 2, di kanan ini juga ada 2, dari sini dan dari sini. Karena dalam metode ini tidak dilakukan pengionan, maka untuk penyetaraan muatan, walaupun suasananya asam, kita tidak perlu menambahkan H+, karena penambahan H+ diperlukan kalau muatannya berbeda. Nah, di sini kan muatannya sudah setara, jadi tidak perlu ditambahkan H+. Langsung kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Di sini tadi H2O kan tidak dipasangkan ya. Pada tahap inilah H2O nanti akan muncul. Oke, sekarang kita mulai untuk menyetarakan jumlah O. Pada persamaan reaksi pertama, oksigen atau O ini di ruas kiri ada 4, sementara di ruas sebelah kanan ada 2 dan 4. Berarti kan ada 6 nih ya. Jadi selisihnya ada 2. Maka yang kekurangan O di ruas kiri, kita tambahkan 2H2O. Jadi kita menambahkan 2H2O itu karena kita menginginkan ada tambahan O pada ruas sebelah kiri. Selanjutnya, kita periksa persamaan reaksi kedua. Oksigen di kiri, ini ada 8. Dan ternyata di sebelah kanan juga sama, ini ada 8. Jadi tidak perlu ditambahkan H2O untuk persamaan kedua. Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H di sini ini maksudnya atom H yang diberikan tanda kurung siku ya. Jadi untuk membedakan dengan H yang ada di spesi lainnya. Kita periksa persamaan pertama, H ada 4. Sementara di ruas sebelah kanan, H ini ada 2. Oleh karena itu, yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2 atom H. Biasanya kalau di persamaan pertama ini H ada di ruas kanan, maka di persamaan kedua H mestinya ada di sebelah kiri. Kita akan hitung, kita cek ini, di persamaan kedua H di ruas kiri ada 8, sementara di ruas kanan ini sudah 8 dan ada tambahan 2H dari H2SO4.
Maka yang di ruas sebelah kiri ini kita perlu tambahkan 2H. Dari penyetaraan ini kita mengetahui bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena dia melepaskan hidrogen. Sementara di persamaan reaksi kedua, ia merupakan reaksi reduksi karena menerima hidrogen. Bila kita menggunakan metode transfer hidrogen, maka hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Dan kebetulan persamaan reaksi ini jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima sudah sama. Ini kita bisa salin untuk kita jumlahkan nanti untuk kedua persamaan reaksi ini. Nah, sebelum itu kita perlu identifikasi bahwa pada tahap ini kita sudah mengetahui terjadi transfer hidrogen sebanyak 2. Yang dilepas 2, yang diterima 2. Transfer hidrogen yang berjumlah 2 ini ekivalen dengan elektron yang diterima dan yang dilepas kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini, jawabannya ada 2 elektron. Karena itu ekivalen dengan jumlah hidrogen yang ditransfer, yaitu sebanyak 2 hidrogen. Selanjutnya, dari kedua persamaan ini kita akan jumlahkan. Ruas kiri kita gabung ruas kiri, ruas kanan akan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah, selanjutnya akan kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini kita jumpai ada 2 atom H yang di dalam tanda kurung siku itu. Ini kita bisa eliminir atau kita hapus. Kemudian tidak ada lagi yang sama di ruas kiri dan kanan. Selanjutnya kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Dalam hal ini ada H2SO4, ini ada di 2 posisi ya. Ini kalau kita gabung jadinya sama dengan 2H2SO4 dan yang di bagian akhir kita hapus. Selesai, persamaan reaksi ini sudah setara. Bila kurang yakin silakan diperiksa sendiri. Namun kalau kita mengikuti proses dari awal tadi secara cermat dan teliti, dipastikan jumlah atom-atom sejenis di ruas kiri dan kanan ini pasti sudah setara. Seperti inilah penyetaraan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.